Assalamualaikum. Dalam bahasa Indonesia ada yang namanya penyerapan bahasa asing. Manakah dalam penyerapan itu manakah yang lebih tepat pengucapan penyerapan istilah-istilah asing? Apakah kita harus mengikuti saklek kosakata itu sesuai bahasa asalnya? Misalnya bahasa Inggris, kita mengikuti cara pengucapannya seperti bahasa Inggris, atau kita menyesuaikan dengan culture atau budaya, atau bagaimana orang-orang atau masyarakat kita mengucapkannya. Artinya ada penyesuaian dengan lidah kita sendiri. Contoh misalnya PC, apakah kita menyebutkannya PC atau PC sesuai dengan lidah orang Indonesia, atau sesuai dengan tulisan kaidah bahasa Indonesia PC ya tuh, ya baca aja tuh PC, tulisannya PC, berarti kita bacanya PC. Ngapain kita ikut-ikutan orang-orang bahasa Inggris, orang-orang Inggris di sana, lalu kita menyesuaikan dengan bahasa Inggris gitu. Lalu ada AC, apakah kita menyebutkannya AC atau AC? Lalu ada komputer, apakah kita menyebutkannya komputer atau komputer? Pilihan mana? Saya buka-buka lagi KBBI, ternyata banyak sekali kosakata yang kita serap mentah-mentah. Lalu ada juga kosakata yang kita sesuaikan dengan bahasa Indonesia. Jadi dua-duanya ya berlaku juga di Indonesia. Kalau dikatakan apakah kita inkonsisten atau tidak konsisten, yaitu kembali lagi pada nanti kita akan bahas apa sih esensi, apa sih fungsi, bagaimana sih fungsi dari suatu komunikasi, apa sih tujuan komunikasi, kira-kira begitu. Contoh misalnya dalam bahasa Inggris kita serap akun, itu kan dari bahasa Inggris account, lalu kita sudah menyerapnya dan kita menyepakatinya menjadi akun, AKUN. Jadi nggak perlu kita lagi mengucapkan account atau akun atau akun, tidak perlu lagi persoalan itu. Ada yang lebih lawas lagi, misalnya dalam bahasa Arab kita menyerap kosakata wajah dari bahasa Arab, wajhun. Apakah kita menyebutnya wajhun, wajhan, atau wajhu? Apapun itu penyerapan, apapun itu cara pengucapannya, lalu kita sekarang sudah menyepakatin dan mengenal kosakata wajah, dan sudah kita cukup mengenal atau menyebutnya wajah. Tidak perlu lagi kita persoalkan bagaimana cara pengucapannya, bagaimana cara pelafalannya, kira-kira begitu. Lalu ada lagi dalam bahasa Belanda, danse. Dalam bahasa Belanda danse, lalu kita serap menjadi dansa. Bagaimana kita mengucapkannya? Apakah danse? Tidak perlu lagi perdebatan itu, karena kita sudah menyerap menjadi kosakata dansa, sudah cukup itu. Ada banyak lagi sih contoh-contoh lainnya kosakata yang kita serap dari bahasa asing menjadi bahasa Indonesia. Lalu kan muncul tadi pertanyaannya kembali di awal, bagaimana sih cara penggunaannya, bagaimana sih cara pelafalannya, bagaimana cara pengucapannya. Kita ambil contoh, ada seorang anak balita katakanlah yang belum bisa mengucap R seperti umumnya R. Dia mengucapkan huruf R itu menjadi L. Lalu dia mengatakan aku lali. Lalu apakah kata yang diucapkan itu lali?
kita pahami sebagai lali dalam bahasa Jawa, lupa, kan tidak, bahwa anak itu sebenarnya kita tahu dia mengucapkan lari karena dia tidak fasih mengucapkan huruf R saja, lalu dia mengatakan kosakata lali, padahal sebenarnya kita tahu itu dia ingin mengucapkan lari atau ingin mengatakan kata lari. Nah, ini konteks bagaimana kita memahami suatu bahasa. Muncul perdebatannya bagaimana pengucapannya, bagaimana pelafalannya, apakah kita harus mengikuti kosakata di mana asal bahasa itu berasal, misalnya berasal dari Belanda, apakah kita harus mengikuti, kita menyesuaikan sesuai bahasa Belanda itu sendiri atau bahasa Arab itu sendiri, atau apakah kita mengucapkan ya sesuai dengan kondisi sosial kita sendiri, bagaimana lidah kita enaknya aja, itu ya kan, tidak ada masalah dua-duanya. Prinsip dalam komunikasi yang penting itu pesan atau makna yang ingin dia sampaikan itu dapat dipahami oleh pendengar atau lawan tuturannya. Sudah, itu sebatas itu cukup. Apapun itu kaidahnya, bagaimanapun itu. Ini dalam konteks komunikasi. Bahasa digunakan sebagai alat, bahasa digunakan sebagai media komunikasi. Wittgenstein itu pernah mengatakan atau menyatakan penggunaan kosakata atau makna dari satu kosakata itu adalah bagaimana konteks penggunaan dalam satu frasa. Satu frasa maknanya itu adalah bagaimana konteks penggunaan dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat maknanya itu bagaimana penggunaan dalam konteks atau situasi keseluruhan. Jadi pesan yang ingin disampaikan itu tidak melulu kita harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang tepat dan benar. Kita harus kaku pada sebuah ketentuan-ketentuan yang terikat, nggak perlu, karena sifat bahasa itu dinamis. Karena bahasa itu sangat-sangat dinamis. Hari ini A, besok 50 tahun kemudian bisa Z, kira-kira begitu. Itulah sifat bahasa. Jadi kita nggak perlu lah mengucapkan kaku sekali apakah PC atau PC atau PC.